Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKH C17 ingin mempresentasikan hasil dari infografis kami mengenai gangguan abiotik dan juga antroposentrik yang terjadi di hutan lahan gambut Taman Nasional Sebangau yang terletak di Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meisya Rismalinda. Saya Namira Efrin Salis. Saya Nandang Rahmat Setiawan. Saya Mario Fajar Susanto. Dan saya Naswan India Fauzi. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Pengertian lahan gambut Sibangau. Hutan gambut adalah jenis hutan yang tumbuh pada suatu lapisan tebal dari bahan organik dengan tebal kurang lebih 50 cm. Hutan dan lahan gambut Sibangau ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 423/Menhut/2/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 568.700 hektar. Taman Nasional Sebangau terletak di 3 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Katingan 52%, Pulang Pisau 38%, dan Palangkaraya 10%. Kawasan ini memiliki keanekaragaman flora yang unik, diantaranya Ramin, Jelutung, Bintangur, Meranti, dan Nyatoh. Selain itu, area ini juga menjadi rumah bagi salah satu populasi terbesar orangutan yang terancam punah dengan sekitar populasi 5.826 individu dan OA Kalimantan. Taman Nasional Sebangau berperan penting dalam konservasi lahan basah. Berikut adalah contoh gangguan abiotik. Yang pertama, iklim ekstrim. Penyebab iklim yang ekstrim pada tanah di lahan gambut Sebangau ini adalah perubahan iklim global atau pemanasan global yang menyebabkan perubahan pola curah hujan, suhu, dan intensitas cuaca ekstrim di sekitar tanah pada lahan gambut. Dampak gangguan iklim yang ekstrim ini mengakibatkan perubahan komposisi dan juga fungsi tanah yang menyebabkan perubahan komposisi dan fungsi tanah gambut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas penyimpanan air, penurunan kesuburan tanah, dan juga peningkatan emisi gas rumah kaca. Pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan rehabilitasi lahan gambut dan melestarikan hutan hujan gambut. Yang kedua, ada intensitas cahaya matahari yang berlebihan. Nah, penyebab intensitas cahaya matahari yang tinggi pada tanaman bawah di hutan lahan gambut ini dapat menjadi 2 faktor utama, yaitu faktor alami dan juga antropogenik. Faktor alami, lahan gambut memiliki sifat yang lunak dan mudah jenuh air. Sedangkan faktor antropogenik yaitu pembukaan lahan gambut untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, pertanian, dan juga pemukiman. Dampak yang ditimbulkan dari intensitas cahaya matahari yang tinggi dapat menyebabkan tanaman bawah di hutan lahan gambut ini terhambat pertumbuhannya dan juga mengakibatkan kematian karena cahaya matahari yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tanaman bawah mengalami fotosintesis yang berlebihan. Nah, pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyiraman secara rutin agar dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan juga mengurangi intensitas cahaya matahari pada tanaman bawah. Pengendalian yang lainnya juga dapat melakukan penanaman pohon-pohon atau rebioisasi di sekitar hutan lahan gambut. Selanjutnya ada emisi karbon. Penyebabnya peningkatan emisi karbon pada hutan Sebangau, yaitu kerusakan hutan rawa gambut di Kalimantan telah memberi kontribusi dalam peningkatan emisi karbon dioksida. Peningkatan tersebut sebagian hasil dari pembakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 1997. Dampaknya, emisi karbon yang tinggi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi hutan Sebangau. Hal ini bisa mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim, termasuk peningkatan suhu dan perubahan pola hujan yang dapat mengganggu ekosistem hutan dan mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Pencegahan dan pengendalian emisi karbon pada hutan Sebangau, contohnya pemanfaatan konservasi hutan dengan program New Fresh yang memanfaatkan konservasi hutan untuk mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan dengan berisi pada teknologi dan inovasi seperti penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, gangguan antroposentrik. Yang pertama, penerbangan liar. Penyebabnya Taman Nasional Sebangau memiliki vegetasi kayu yang didominasi oleh spesies Sorea atau Meranti yang
ternyata menjadi jenis kayu yang dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan kayu. Namun penebangan kayu ini jadi secara berlebihan dan dilakukan secara acak dari berbagai lokasi sehingga bisa mengganggu ekosistem yang ada. Dampaknya dapat menimbulkan dampak negatif yang bagi tumbuhan maupun bagi ekosistem itu sendiri, yaitu kerusakan hingga kematian pohon. Secara berdampak juga bagi lingkungan karena menyebabkan hilangnya kesuburan tanah dan turunnya sumber daya air. Penjagaan pengendalian dilakukan dengan membuat aturan lengas yang melarang manusia untuk menebang pohon secara sembarang tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem. Pengendalian dapat dilakukan dengan penanaman kembali atau reboisasi. Selanjutnya adalah alih fungsi lahan. Pada Taman Nasional Sembangau ini, manusia juga melakukan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tentunya interaksi ini akan berdampak pada berubahnya lanskap hutan menjadi monokultur. Lalu dampak yang ditimbulkan adalah menyebabkan beberapa hal serius, yaitu perubahan dari yang awalnya lanskap hutan menjadi monokultur kelapa sawit. Sehingga hal ini juga akan membuat lahan gambut menjadi semakin kering dan mudah terbakar. Hal ini tentunya akan mengancam pohon dan menyebabkan kematian pada pohon di ekosistem tersebut. Lalu pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap lahan hutan, menerapkan regulasi yang memberikan perlindungan kepada lahan hutan tersebut, dan tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan keanekaragaman vegetasi di lahan hutan tersebut. Lalu selanjutnya adalah penggunaan alat berat. Pada Taman Nasional Sembangau ini ternyata ditemukan adanya jalan sepanjang 12 km yang dibangun dengan membuka ribuan hektar lahan hingga masuk ke dalam Taman Nasional. Pembangunan ini juga menggunakan alat berat yang tentunya akan berdampak pada pohon serta pada tanah hutan ini. Lalu dampak dari penggunaan alat berat yaitu pemadatan tanah yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar pohon sehingga sulit untuk menemukan serta mencari air dan unsur hara yang diperlukan. Selain itu, alat berat dengan ukuran yang besar akan membuat pohon-pohon yang ada di Taman Nasional ini menjadi rusak serta mati akibat terlindas alat berat. Pencegahan dan pengendalian yang dapat diusulkan tentunya dengan menerapkan regulasi serta memberikan sanksi yang tegas pada para operator alat berat yang masih beroperasi sembarangan. Untuk pengendaliannya sendiri adalah dilakukan dengan pengolahan tanah sehingga tanah bisa menjadi gembur serta mudah untuk penetrasi akar tumbuhan. Selanjutnya yaitu kebakaran hutan gambut. Pada lokasi yang berdekatan dengan lahan garapan masyarakat, penyebab kebakaran adalah adanya lompatan atau penjalanan api oleh pembukaan lahan untuk kebun sawit, ladang, dan sawah. Sedangkan pada lokasi sekitar sungai, kanal, dan rawa, penyebabnya yaitu para pencari ikan dan pencari HNK membersihkan semak dan memasang perangkap. Kemudian dampak yang terjadi yaitu kerusakan biofisik atau berkurangnya nilai ekonomi potensial dari hutan. Selain itu juga berdampak terhadap sumber daya manusia akibat perubahan kualitas lingkungan seperti polusi asap dan erosi. Kerusakan hutan dapat mengakibatkan lapisan gambut terbakar habis yang sebelumnya berfungsi sebagai penyimpan karbon signifikan. Pencegahan dan pengendaliannya, upaya pencegahan kebakaran hutan gambut Sembangau meliputi patroli, penjagaan, sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Kemudian pengendalian kebakaran hutan meliputi upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Selanjutnya, kerusakan pada keseimbangan kontrol water system. Hutan gambut dapat disebut sebagai kontrol water system karena dapat meloloskan air ketika musim kemarau dan menyimpan air ketika terjadi musim hujan. Hutan gambut yang sudah dilakukan pengelolaan seperti pemanfaatan pertanian, aliran air tanah gambut dialirkan melalui drainase yang mengakibatkan percepatan dalam meloloskan air. Salah satu penyebab degradasi lahan karena pembuatan kanal dan saluran-saluran untuk mengalirkan air di kawasan gambut. Kemudian dampak yang dapat terjadi, fungsi hidrologis semula tanah gambut tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Akibat panjang dari pembukaan saluran tersebut dapat menjadikan sifat gambut menjadi kering dan rawan kebakaran. Gangguan pada sistem air mempengaruhi sumber daya kehidupan baik flora maupun fauna yang tergantung pada ketersediaan air dan kondisi lingkungan yang stabil. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemantauan yang rutin terhadap sistem kontrol air. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memelihara sistem drainase yang berfungsi dengan baik dan memperkuat upaya penanaman kembali vegetasi asli di area yang terkena dampak kerusakan dan membantu dalam percepatan pemulihan sistem air alami. Sekian pemaparan infografis dari kelompok kami. Banyak salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.